Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fadinda Khairunisa. Saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada channel YouTube saya kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Fajri Arif Wibawa MPD. Hai, mari kita membahas dan membedah mengenai modul ajar yang telah saya buat. Jadi untuk step pertama pada modul ajar yaitu ada informasi umum yang berisikan mengenai nama penyusun. Di sini nama penyusunnya adalah saya sendiri, Fadinda Khairunisa, dan tahun penyusunan yaitu 2023-2024. Nah, untuk modul ajar ini yaitu untuk jenjang sekolah SMP ataupun MTS untuk kelas 7 dan fase D. Lalu mata pelajaran yang saya gunakan ya ini adalah mata pelajaran IPS dengan submateri kebutuhan hidup manusia. Lalu untuk pertemuannya saya menggunakan satu pertemuan dan alokasi waktu yaitu 15 menit. Lalu untuk step selanjutnya itu ada kompetensi awal yang dimana pada kompetensi awal ini peserta didik diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan yang akan datang, kebutuhan sekarang, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Saya di sini menerapkan 6 profil pelajar Pancasila yang mana nantinya akan diterapkan oleh peserta didik. Yang pertama ada beriman ataupun bertakwa, yang kedua ada kebinekaan global, lalu selanjutnya ada mandiri, lalu bernalar kritis, kreatif, dan juga bergotong royong yang nantinya akan diterapkan oleh peserta didik. Nah, untuk sarana dan prasarana kali ini saya menggunakan laptop sebagai alat, LCD ataupun proyektor, dan juga gadget. Nah, pada alat ini digunakan nanti untuk menggunakan media pembelajarannya. Lalu untuk media ajarnya di sini saya menggunakan PPT ataupun class point yang nantinya akan digunakan untuk LKPD dan juga bahan ajar. Pada model dan pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Karena pada materi kebutuhan hidup manusia ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran kontekstual yang nantinya akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari pada saat pembelajaran. Oke, pada step selanjutnya yaitu ada kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama itu ada pemahaman konsep, yang dimana peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan hidup primer, sekunder, tersier, kebutuhan sekarang, ataupun kebutuhan hidup yang akan datang. Selanjutnya itu ada pemahaman keterampilan. Jadi pada akhir fase pembelajaran ini peserta didik itu diharapkan mampu untuk menganalisis ataupun mengumpulkan informasi menggunakan metode-metode dan teknik-teknik yang sesuai untuk menanya, untuk mengumpulkan informasi, dan untuk mengamati sesuai dengan materi yang telah diberikan. Lalu untuk selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran, ada pengetahuan ataupun keterampilan prasyarat, lalu ada pemahaman bermakna, dan ada pertanyaan pemantik untuk memantik peserta didik mengenai materi yang akan diajarkan. Oke, jadi untuk step selanjutnya yaitu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan ataupun kegiatan pembuka, yang dimana yang pertama itu guru dan peserta didik membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan juga berdoa bersama-sama. Lalu yang kedua ada guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis setiap peserta didik. Lalu selanjutnya ada guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan cara mengabsen ataupun dengan cara memanggil peserta didik yang ada di dalam kelas. Lalu setelah itu guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan oleh seorang guru. Lalu setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didiknya, dan guru menyampaikan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, jadi step selanjutnya itu ada kegiatan inti. Setelah kegiatan pendahuluan, itu ada kegiatan inti yang dimana berisi mengenai
guru yang menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan peserta didik yang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Lalu poin kedua itu ada guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mengenai materi yang sudah dijelaskan tersebut. Lalu setelah itu peserta didik diberikan soal ataupun kuis yang berkaitan dengan materi tersebut melalui media pembelajaran kelas poin, yaitu untuk mengasah apakah siswa ataupun peserta didik sudah mampu ataupun sudah memahami mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Lalu setelah itu, soal-soal yang diberikan kepada peserta didik itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Oke, jadi setelah kegiatan inti, setelah siswa mengerjakan kuis ataupun soal-soal yang diberikan oleh seorang guru melalui kelas poin tersebut, yaitu ada kegiatan penutup, yang dimana kegiatan penutup ini berisi mengenai guru dan peserta didik itu membuat kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan ataupun membuat kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya ada guru memberikan refleksi pembelajaran kepada peserta didik yang sudah dilakukan. Lalu guru dan peserta didik menutup pembelajaran ini dengan berdoa dan mengucapkan salam. Lalu setelah kegiatan pembelajaran ataupun langkah-langkah pembelajaran, step selanjutnya pada modul ini yaitu ada asesmen. Asesmen yang pertama itu ada asesmen diagnostik, yang dimana asesmen diagnostik ini berisi mengenai pertanyaan pemantik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditampilkan melalui PowerPoint pada saat awal pembelajaran. Jadi untuk asesmen selanjutnya itu ada asesmen formatif, yang dimana pada asesmen formatif ini penilaiannya yaitu penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan, yang dimana soal-soal yang nantinya pada asesmen formatif ini yaitu soal-soal yang diberikan kepada peserta didik saat di pertengahan pembelajaran ataupun saat setelah guru memberikan penjelasan, yang nantinya akan menggunakan media kelas poin untuk asesmen formatif ini. Lalu selanjutnya ada asesmen sumatif, yang dimana pertanyaan-pertanyaan refleksi guru untuk memastikan ketercapaian pembelajaran pada hari tersebut. Setelah itu ada pengayaan dan remedial, yang dimana dalam modul tersebut ada beberapa soal pengayaan dan ada beberapa soal untuk remedial. Setelah itu ada refleksi. Refleksi di sini yaitu refleksi untuk guru dan juga refleksi untuk peserta didik yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Oke, jadi berikut mengenai penjabaran modul ajar yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Fajri Arif Wibawa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.